Sobat VIP Undiksa, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Risya, selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depannya di podcast hari ini. Nah, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang duta genre. Nah, dari teman-teman pasti belum mengetahui kan, atau masih ada yang kurang tahu duta genre itu apa sih gitu. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita yang cantik dan ganteng ini. Nah, itu halo Kak Sri Wahyuni dan Kak Adi. Halo. Hai. Nah, selamat datang di podcast VIP Undiksa. Apa kabar nih kakak-kakak semuanya? Kabarnya baik. Kabar baik ya. Nah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak yang sudah bersempatan hadir pada hari ini di sela-sela kesibukannya. Nah, sebelum itu mau tanya, sekarang sibukannya lagi apa aja sih? Lagi hari ini lagi nyiapin apa aja gitu? Nah, untuk kesibukannya hari ini sih kita lagi mempersiapkan proker ya yang akan kita jalankan selama seminggu ke depan. Nantinya kita akan membuat konten-konten edukasi yang akan kita unggah di sosial media kita nih, Kak. Menarik banget kan nanti konten-kontennya. Nah, nama sosial medianya tuh apa sih? Oke teman-teman, jadi untuk Instagram Duta Genre Undiksa itu kalian bisa nyari di @dutagenreundiksa, dan untuk UKM kita kalian bisa nyari di Instagram @ukmpmplana_undiksa. Oke, nanti buat teman-teman dari Sobat VIP Undiksa bisa kepoin nih dari sosial medianya. Nah, sebelum itu sampai kelupaan nih tadi memperkenalkan dirinya gitu. Kali kakak-kakak ini dari mana sih juga kan? Nah, dan juga ada yang bilang tak kenal maka tak sayang juga kan. Jadi biar gak kelewatan, langsung aja nih dari kakaknya siapa dulu mau memperkenalkan diri. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Sri Wahyuni. Aku merupakan mahasiswi aktif di semester 2 mengambil prodi S1 Akuntansi. Dari Kak Adi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Komang Adi Suryawan. Kalian bisa panggil aku Adi. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 2 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, terima kasih dari Kak Adi sama Kak Yuni yang sudah memperkenalkan diri. Oke, Sobat VIP Undiksa, seperti yang sudah aku bilang tadinya, jadi kita akan membahas yaitu tentang mengenal lebih dekat tentang Duta Genre Undiksa tahun 2023. Oke, yang pertama nih, yang kayak kan pada Sobat VIP Undiksa tuh masih bingung kan, Duta Genre itu apa sih gitu. Nah, tugas dari Duta Genre itu apa gitu. Nah, dari kakak-kakak bisa nih menjelaskan pada teman-temannya Duta Genre itu apa dan tugas dari Duta Genre itu ngapain aja. Oke, sebelum kita masuk ke Duta Genre Undiksa, aku bakalan nge-share tentang Duta Genre itu sendiri. Duta Genre merupakan program dari BKKBN nih teman-teman, yang diharapkan dengan adanya Duta Genre mampu menjadi role model atau motivator dan contoh untuk remaja ke depannya. Untuk Duta Genre Undiksa sendiri merupakan program dari UKMPM Plana yang dimana merupakan ajang pemilihan seorang putra dan putri yang nantinya mampu menjadi motivator atau menjadi konselor untuk teman-teman sebayanya. Jadi untuk tugas dari seorang Duta Genre itu adalah membagikan ilmu. Selain membagikan ilmu melalui sosialisasi, kita juga bisa menjadi konselor untuk teman-teman sebaya kita gitu. Wah, menarik banget nih ada tentang Duta Genre itu ternyata. Nah, langsung kalau generasi berencana itu apa ya Kak? Soalnya kan kalau Duta Genre itu juga dibahas tentang generasi berencana kan. Nah, generasi berencana itu apa ya? Nah, kalau generasi berencana itu kan karena Duta Genre ya, Duta Genre itu sebenarnya singkatan dari generasi berencana. Jadi generasi berencana itu adalah seorang generasi yang mampu merencanakan kehidupannya dia gitu. Karena di Duta Genre itu juga ada substansi genrenya ya. Jadi nanti di sana ada pengetahuan mengenai pendewasaan usia pernikahan dan juga pengetahuan tentang persiapan kehidupan berkeluarga. Jadi persiapan-persiapan itulah yang harus diketahui oleh seorang generasi muda untuk nantinya dapat menjalankan kehidupan di masa depan. Seperti itu, Kak. Wah, ternyata biar nggak salah-salah melangkah gitu ya. Kayak nantinya takutnya kayak ya siapa tahu ada yang kayak ngebet mau nikah gitu kan masih kecil gitu. Nah, kalau dari kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai visi misi berencana sih Kak gitu. Kayak
untuk apa gitu visi misi berencana itu? Sebagai seorang mahasiswa itu udah sepatutnya kita menjadi sosok generasi berencana ya teman-teman. Karena di sini selain mahasiswa juga diwajibkan sih untuk setiap orang memiliki generasi berencana, yang dimana kita sudah merencanakan planning masa depan kita nih. Jadi kan misalkan kita sebagai seorang mahasiswa, kita sudah besoknya itu kita bakal kuliah, itu pasti kita sudah merencanakan dari semalamnya nih, kita mau kuliah apa, kita sudah menyiapkan buku, kita sudah mempelajari materi yang akan disampaikan. Nah bayangkan saja jika kita bukan seorang generasi yang berencana, kita nggak tahu mata kuliah besok apa, kita mau berangkat pakai apa, kita tidak tahu. Jadi dari sini kita bisa kelihatan ya, jadi sebagai seorang generasi berencana itu banyak banget sisi positif yang bakalan kita nikmati nanti. Jadi seperti kayak kita tuh ngatur pola hidup kita lebih baik ya Kak kan gitu. Jadi kalau kita nggak menatanya tuh malahan kayak tidak beraturan gitu kan ya dari. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Nah, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk merencanakan suatu keluarga yang sehat nih? Dari Kakak siapa yang mau jawab? Oke, dari aku deh Iya. Kak. Jadi untuk langkah-langkah supaya nantinya menjadi keluarga yang sehat itu, pertama kita harus mengetahui dulu edukasi tentang pendewasaan usia perkawinannya gini ya. Jadi di pendewasaan usia perkawinan itu nanti dijelaskan tentang usia ideal seseorang menjalankan kehidupan berkeluarga. Jadi untuk perempuan itu ada usianya 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun. Jadi di pendewasaan usia perkawinan itu nantinya akan dijelaskan tentang kesiapan kita untuk menjalankan kehidupan berkeluarga dari segi fisik, mental, emosional, dan juga finansial seperti itu. Selain di pendewasaan usia perkawinan juga ada diterapkan 8 fungsi keluarga yang nantinya dijadikan sebagai acuan menjalankan kehidupan keluarga yang sehat. Yaitu yang pertama ada fungsi agama, kemudian ada fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, dan fungsi apa lagi ya ini ya? Ada fungsi ekonomi dan lingkungan juga. Oke, nah jadi kan kita tuh nggak boleh gitu ya kayak asal nikah kayak sekarang kebelet nikah nih padahal masih umurnya 17 tahun gitu ya, masih nggak boleh kan. Jadi kita harus ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatiin juga gitu ya jadinya kan. Iya betul sekali Kak. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya jadi duta genre? Nah, kan pada teman-teman juga pada bingung kan, kayak ada yang saya tanya juga nih, duh pengen nih jadi kayak Kak Yuni, kayak Kak Adi, tapi gimana sih caranya gitu. Nah, mungkin dari kakaknya bisa bagi tips gitu. Ada di jadi duta genre itu kayak gimana? Oke, dari Yuni dulu deh mungkin. Oke, jadi untuk tips ya, sebenarnya nggak tips sih, sebenarnya aku lebih berbagi ke pengalaman aku, kenapa aku bisa berada di posisi saat ini. Ya. Sebenarnya awalnya aku mengikuti duta genre itu seleksi duta genre itu awalnya karena kepo ya. Apa sih itu generasi berencana? Kayak tadi ya, kayak apa sih duta Itu gitu generasi ya. berencana. Nah, ternyata setelah aku telusuri lewat Google, terus lewat Instagramnya di Duta Genre Uniksa, ternyata kegiatan itu sangat menarik ya, dimana selain mengembangkan potensi diri, kita juga di sana bakal diajarkan banyak sekali hal-hal baru yang nantinya kita sendiri itu bisa menjadi sosok generasi yang berencana, punya planning untuk kedepannya, dan dari planning tersebut akan tercipta hal-hal yang baru dan tentunya akan memberikan hal positif juga untuk diri kita dan orang-orang sekitar. Baik, untuk Kak Adi gimana nih tipsnya? Waduh, kalau misalnya ngomongin tips, sebenarnya nggak ada tips yang signifikan banget ya, karena kita juga ikut secara spontan aja. Karena ada informasi pemilihan duta genre, kita cari tahu dulu nih pastinya kan duta genre itu seperti apa gitu. Dan kalau misalnya dibilang tips, sebenarnya sih kita nggak yang tips banget yang ya. tips banget. Intinya kita mengikuti arahannya, mengikuti seleksinya aja gitu. Jadi dari seleksi yang pertama ada membuat motivation letter, kemudian ada teks wawancara juga, kemudian ada tes public speaking, dan juga seleksi banner gitu. Jadi cuma kita ikuti saja dengan baik, dengan terstruktur dan terencana pastinya. Jadi dan ya mungkin dengan berkat Tuhan juga penilaian dari Dewan Juri sampai pada posisi ini ya. Betul. Nah, kalau tadi tuh dalam tahap-tahapannya tuh ya ngelewatin banyak tahap juga kan. Tapi kakak tuh kayak ada seleksi dulu dari intern gitu atau gimana nih? Apa langsung mendaftarkan diri sendiri gitu di yang menyelenggarakannya? Oke, mungkin maksudnya kakak adalah mencalonkan dari orang lain. Iya.
Kalau dari Yuni pribadi itu daftar pribadi ya, karena memang sudah berkeinginan untuk menjadi sosok generasi yang terencana. Terencana. Jadi Yuni gabung ke Duta Genre. Berarti kan nggak ada paksaan gitu kayak yuk Yuni ikut nih gitu ada duta genre nih. Nggak ada. Kalau Nggak Kak ada Adi, paksaan. iya kakak dari Kak Adi. Sebenarnya kalau aku sendiri sih emang udah berkeinginan ikut duta genre, tapi aku juga berkonsultasi nih sama Ormawa di jurusan aku nih untuk bisa nggak ya dibantu nih mau ikut duta genre gitu. Jadi dibantu juga sama Ormawa di jurusan aku sama himpunan mahasiswa jurusannya seperti itu Kak. Biar kayak ada yang bantu mempersiapkan gitu Iya, kan betul jadinya. sekali. Nah dari tadi kan dari Kak Yuni juga sama Kak Adi juga sempat menyinggung masalah program-programnya gitu setelah terpilih jadi duta genre. Nah kalau dari Kak Yuni sama Kak Adi sekarang apa yang lagi dilaksanakan gitu? Kayak bener-bener lagi mempersiapkan untuk kedepannya biar duta genre Undiksa itu lebih maju gitu. Kayak apa sih yang sedang kakak lakukan sekarang? Oke, untuk saat ini kita bersama-sama sedang mempersiapkan program kerja nih. Itu program kerjanya ada lumayan banyak, itu terbagi menjadi ada program kerja bersama, ada program kerja duta, serta program kerja berpasangan. Nah, untuk program kerja bersama itu kita baru merencanakan ada 5 program kerja ya Adi. Itu diantaranya yang pertama pembuatan website Rudaksina. Nah, Rudaksina itu kepanjangan dari Rumah Edukasi Generasi Berencana seperti itu. Jadi di dalam Rudaksina itu nanti akan ada podcast. Di sana akan ada link podcast, terus link YouTube kita dan beberapa konten-konten edukasi positif kita. Nah, selanjutnya kita juga ada podcast nih, nanti kita membuat podcast ya. Namanya itu Cakrani, Cakap Remaja Masa Kini. Jadi tujuannya itu untuk mengedukasi teman-teman dan menambah pemahaman teman-teman juga terkait duta genre ataupun isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat saat ini melalui podcast. Kan teman-teman juga generasi milenial saat Iya, ini iya, ya, iya. pasti suka banget yang namanya nonton video di HP. Nah, jadi kita juga ikut perkembangan zaman nih. Selanjutnya program kerjanya bisa dijelasin sama Kak Adi. Oke, tadi kelewatan sedikit ya di website itu juga nanti akan ada laman untuk konseling. Jadi nanti podcastnya itu adalah jawaban-jawaban dari konselingnya itu. Seperti itu. Maaf nih motong, berarti kayak soalnya aku nih kayak punya keluhan, jadi bisa sharing boleh gitu. ya, Iya, boleh. Iya, menarik nanti banget ya. bisa kunjungi websitenya, nanti jawaban dari konselingnya Kak bisa disampaikan melalui podcast. Nanti kita akan mengundang narasumber yang pastinya ahli di bidang tersebut ya gitu. Terus di program kerja selanjutnya ada juga camp gitu namanya, Ngeling Delani, itu ngewalian apa namanya kebudayaan yang ada di suatu tempat seperti itu. Jadi nanti camp itu selain kita juga akan mengasah perkembangan dari life skill kita juga akan terjun langsung pada masyarakat ya, memberikan seminar atau mungkin pelatihan soft skill dan juga mengajak anak-anak di daerah tersebut untuk mengikuti kegiatan pelestarian kebudayaan seperti itu Kak. Jadi program-program seperti itulah yang nanti akan kita jalankan selama setahun ke depan atau selama kita menjabat sebagai duta genre. Wah, menarik banget nih, dari namanya aja kayak disingkat-singkat ternyata menarik banget nih ya. Kayak biar yang dengar-dengar juga kepo gak sih, kayak ih apa sih ini gitu ya jadinya. Nah, kalau dari kakak setelah menjadi duta genre ini, langkah selanjutnya itu mau ngapain? Apakah mau mengikuti ajang yang lebih tinggi atau gimana? Oke, kalau dari Yuni pribadi, setelah terpilih menjadi duta genre itu planning selanjutnya adalah mengabdi ke UKM tentunya dan juga ke masyarakat ya. Karena setelah terpilih, setelah grand final tanggal 1 kemarin, benar-benar banyak banget perubahan yang Yuni rasakan sendiri. Mulai dari cara teman-teman memperlakukan Yuni, terus juga bagaimana teman-teman itu banyak bertanya ke Yuni mengenai tentang kok kita nggak boleh nikah sih, seperti itu. Banyak banget perubahan yang Yuni rasakan. Terus untuk rencana ke depannya itu kita ada rencana ya untuk ikut ke ajang yang lebih tinggi tentunya dan mengikuti perlombaan-perlombaan yang serupa. Nah, nanti aku bakal nungguin banget nih dari Kak Yuni sama Kak Adi untuk langkah lebih selanjutnya gitu. Apalagi kan baru semester 2 nih kan, kayak masih banyak lagi nih mau dieksplor kan, jadi gitu. Nah, kalau dari kakak ini ya mungkin kayak pesan gitu sekarang ya, pesan dari kakak-kakak untuk generasi muda itu apa aja sih? Kayak tadi kan dari Kak Yuni, teman-temannya udah ada yang nanya ini kayak kok nggak boleh nikah gitu kan. Nah,
sekarang gimana nih pesan-pesan untuk sobat VIP Unixa atau sobat podcast yang lagi nonton nih? Mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau pesan dari aku nih untuk generasi muda, kita banyak-banyak membaca ya, kita tingkatkan literasi kita sama pengetahuan kita seputar seksualitas, HIV, AIDS, nafsa, dan juga pendewasaan usia pernikahan. Karena itu penting banget kalian ketahui, karena itu kan bermanfaat juga ya ke depannya bagi kalian untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Dan juga lagi satu nih, pesannya tuh jangan pernah merasa sendiri, karena kan ya zaman sekarang ya permasalahan-permasalahan yang banyak dibincangkan yaitu kesehatan mental karena mungkin depresi dan sebagainya. Itu dia, jangan merasa sendiri, kita di sini bareng-bareng kok. Nanti kita sharing-sharing aja, kita saling curhat, itu kan juga termasuk sering ya. Jadi jangan merasa sendiri, ayo ceritakan aja supaya nanti tidak terkena permasalahan-permasalahan seperti kesehatan mental seperti itu. Kayak tadi aku juga kayak kepikiran nih, baru kepo juga nih kan, kayak dari tadi kakak-kakaknya sudah jelasin tentang duta genre, jadi kayak pengen mengikuti lebih dalam lagi. Nah, dari saat kalian terpilih jadi duta genre ini, kan ada seperti kalian putra putrinya. Nah, di bawah kalian tuh ada kayak ada runner up-nya atau gimana nih? Kayak struktural dari duta genrenya. Ada apa aja gitu? Oke, untuk struktur dari Duta Genre Unixa itu sendiri, yang pertama itu tentunya ada putra dan putri Duta Genre Unixa, kemudian ada runner up 1, runner up 2, terus Duta Genre Favorit dan Duta Genre Sosial Media. Inspiratif. Oke. Nah, kalau mengenai masih tetap pemilihan nih kan. Nah, selama pemilihan dari kakak-kakak ini, dari tahap-tahap ya kan udah dijelaskan dari tadi tuh kan. Nah, pengen lebih tahu nih lebih dalamnya. Apa aja sih tahap-tahapan dari kalian dari kayak tadi tuh kan ada wawancara dan ada tahap-tahap ini gitu. Kayak pengen mengetahui nih kayak apa aja dari tahap-tahapan kalian yang baru pertama kali kalian masuk gitu. Oke, untuk tahapannya mungkin kayak dari babak penyisihan menuju ke 10 besar gitu. Jadi pertama kita ada diminta untuk membuat motivation letter. Di sana tujuannya untuk mengetahui kita itu seperti apa, seperti itu. Dan ada juga kita membuat video A Day in My Life. Oh, Day in My Life. Iya, kita buat video konten kreatif gitu. Terus juga kita buat video dedication of life. Jadi bagaimana kita berdedikasi itu kita tuangkan dalam bentuk video. Jadi dari ketiga itu yang motivation letter, video A Day in My Life sama video dedication of life itu nanti akan dikerucutkan menjadi 10 besar. Kemudian saat kita masuk ke 10 besar ada tes lagi ya. Tes lagi. Apa ya tesnya ini ya? Itu tesnya ada tes tulis ya. Kemudian ada tes today's challenge. Terus setelah itu kemudian setelah akumulasi nilai itu ada tes wawancara juga ya. Iya, ada tes wawancara juga. Kemudian setelah semua tes kita lalui, nilainya diakumulasikan, lalu pengumuman 5 besar. Itu 5 pasang. Ada rasa deg-degan nggak sih pada hari itu? Deg-degan ya pasti. Iya. Pasti. Kita nggak memungkiri pasti. Setiap orang yang ngikuti ajang-ajang seleksi, apalagi perlombaan, itu pasti merasa deg-degan ya. Tapi apapun keputusan dewan juri, kita itu semua sudah juara ya. Jadi cuma juara 1, 2, 3 itu hanya sebuah angka. Yang sebenarnya bahwa kita semua itu sudah menjadi juara sebelum masuk ke grand final. Soalnya sekali kan banyak tahapan nih, kayak kalian tuh kan dari terbaik dari yang terbaik juga kan, tapi semuanya juara pastinya gitu. Nah, kalau mengenai kayak sekarang mau nanya tentang kehidupan sehari-hari gini ya. Tadi kan masih semester 2 nih gitu. Kalau dari Kak Yuni sama Kak Adi, sebelum kan terdapat perbedaan kan dari sebelum mengikuti sama setelah mengikuti. Nah, kalau sebelum mengikuti Kak Yuni sama Kak Adi nih kayak masih ngapain aja? Maksudnya kayak belum misalkan belum kayak mengetahui kan tentang duta genre itu, tapi setelah mengetahui tentang duta genre itu kakak-kakak bisa melakukan motivasi untuk teman-temannya. Jadi kayak sebelum itu kakak Yuni sama Kak Adi tuh kayak orang seperti apa gitu. Kayak kan masih kepo nih kan, apa orangnya emang udah terstruktur dari awal atau kayak setelah mau kayak mengikuti duta genre itu kayak aku mau jadi lebih baik gitu. Kayak gimana? Kalau dari aku sebenarnya sih enggak yang terlalu gimana-gimana juga ya, kayak biasa-biasa aja sebenarnya.
Cuman perubahannya mungkin sekarang aku lebih memperhatikan pola makan ya. Jadi pola makan dan juga pola istirahat supaya lebih teratur, lebih sehat juga pola makannya gitu. Jadi kalau untuk sebelum-sebelumnya mungkin aku kayak lebih sering begadang, terus juga asupan gizinya tuh juga ya masih banyak makan gorengan, juga makan snack-snack gitu. Mungkin sekarang ini aku kurangi itu karena ikut Duta Genre juga kan menambah pengetahuan ya, menambah pengetahuan tentang gimana kita hidup sehat, gimana kita mengatur diri kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita memberikan edukasi ke orang lain tentang pola hidup sehat, gimana kita menerapkan itu ke diri kita sendiri. Kan Seperti juga. itu. Kalau dari Kak Yuni, Dari aku sendiri, sebelum tergabung ke Duta Genre itu aku orangnya yang biasa-biasa aja. Jadi kayak mahasiswa pada umumnya sekolah pulang gitu. Jadi kayak lempeng-lempeng aja nih, nggak ada yang kesibukan yang berarti banget. Tapi setelah tergabung di Duta Genre itu banyak banget hal-hal baru yang aku ketahui. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa tuh bisa loh melakukan hal yang lain gitu. Belajar, terus juga membaca, yang pastinya kita juga bisa nih berbagi ilmu sama teman-teman gitu. Apalagi terlebih ada beberapa temanku juga yang sudah menikah dan punya anak. udah ya. Jadi mereka sering nanya nih, kamu kan gabung di Duta Genre gitu, gimana? Aku udah ideal belum? Nah, jadi kita tuh berbagi edukasi ya secara langsung. Jadi sharing-sharing gitu kan jadinya. sharing. Yang penting kalau misalkan ada teman-teman kalian di luar sana yang sudah menikah atau mungkin sudah hamil duluan sebelum menikah, itu tolong jangan dijudge ya, karena siapa sih yang pingin seperti itu? Itu semuanya musibah, tapi tetap dijalani aja dan jangan membeda-bedakan gitu sih. Wah, ternyata setelah mencari Duta Genre itu kayak banyak juga ya pengaruhnya ya buat kita, juga buat di lingkungan kita juga, kayak bisa nge-sharing sama teman-teman juga gitu. Ternyata setelah aku dengar nih ya dari Kakak Yuni sama Kak Adi cerita-cerita, ternyata Duta Genre itu sangat-sangat menarik ya. Kayak, mungkin dari sobat-sobat dari podcast VIP Uniksan atau yang dari mendengarkan juga kayak aduh pengen ikut nih jadinya, atau mungkin kayak tahun depannya bisa ikut gak sih gitu ya. Nah, nggak kerasa ya udah banyak pertanyaan, udah jadi ada sharing-sharing juga dari kakak-kakaknya gitu. Mungkin aku mau nanya lagi sekali aja. Kesan dan pesan kakak tadi kan pesan-pesan mengenai generasi muda. Sekarang kesan dan pesan kakak untuk teman-teman kita, buat yang lagi nonton gitu, kayak sebagai generasi muda kita kayak harus lebih menjaga kan, kayak menjaga struktur seperti yang tadi saya bilang, kayak misalnya ada yang mau nikah muda, mohon dipikirkan lagi gitu kan. Nah, dari kakak-kakaknya ada kesan dan pesan nih mungkin dari teman-temannya. Oke, untuk dari aku pribadi, kesan dan pesan aku untuk generasi muda di luar sana, untuk lebih menjaga lagi yang namanya pergaulan ya teman-teman. Karena pergaulan saat ini tuh sedang marak-maraknya pergaulan bebas ya. Jadi pesanku adalah semoga kalian bisa memilah yang mana namanya teman dan pergaulan yang baik. Bukan maksudku untuk mengajarkan kalian memilih-milih teman, dalam artian memilih-milih teman dalam hal positif. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang mampu memberikan vibes atau impact positif buat kita, dan jauhi yang namanya narkoba, terus seks bebas ya teman-teman, dan pernikahan dini juga. Nah, jadi menikahlah saat kalian sudah siap secara finansial, umur juga, dan secara kesehatan mental. Kak Adi? Oke, dari aku sih sebenarnya aku mau mengapresiasi dulu ya untuk generasi muda saat ini kan sudah melek teknologi ya. Sudah dikit-dikit sosmed gitu. Jadi gunakanlah sosmed itu dengan baik, gunakanlah untuk mencari informasi, tidak untuk hal-hal yang negatif ya, tidak untuk hal negatif. Jadi gunakanlah itu seefisien mungkin, dan juga hindari juga ya yang tadi sudah disebutkan sama Kak Yuni tentang seks bebas dan juga pernikahan dini. Itu aja sih mungkin pesan. Jadi semoga generasi muda ini lebih siap lagi nanti untuk kedepannya, dan juga menjadi generasi yang berencana seperti itu. Dan jangan lupa untuk ikut pemilihan Duta Genre Indonesia tahun 2024 ya. Lagi setahun lagi kan. Lagi. Promosinya dari sekarang. Biar dari sekarang kayak yuk ikut. Biar dari sekarang sudah merencanakan seperti itu. Udah bisa mempersiapkan gak sih kayak wah ternyata
aku harus mempunyai plan untuk kedepannya gini. Nah, sekali lagi buat mengingat juga kepada teman-teman juga yang lagi nonton nih, sosial media dari kalian gitu yang kesana kayak Duta Genre sama UKM-nya, biar kita ya mulai dari sekarang nih kepo-kepo tentang program-program kalian nantinya, dan biar nantinya kita juga lebih pengen ikut di Duta Genre. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa promosi juga sekalian kan ya. Oke teman-teman, untuk Instagram Duta Genre Undiksa kalian bisa kunjungi di @dutagenre_undiksa, dan untuk Instagram UKM Pick and Plana itu kalian bisa kunjungi di @ukmpickandplana_undiksa. Nah nanti jangan lupa ya buat teman-teman dari podcast VIP Undiksa, kepo-kepoin gak sih IG-nya, atau siapa tahu nanti kalian bisa ketemu juga akun pribadinya dari kakak-kakak ini. Boleh. Kalau gitu sekalian nih gak sih, boleh promosiin juga akun IG kalian nih apa aja. Waduh, kayak ini deh mungkin dulu. Oke, untuk Instagram pribadiku itu di @bainik04_. Itu kalian bisa, karena nggak private gitu, kalian bisa stop. Iya. Dari Kak Adi nih. Oke, dari Instagram pribadi aku itu di @sryw'n gitu. Jadi sryw'n-nya tidak ada konsonan seperti itu. Jadi di sryw'n seperti itu. Nanti ya kalau kalian nih kayak tadi masih bingung ngetiknya gimana, nanti kepoin aja di IG Duta Genre ya gak sih. Nah, nggak kerasa ya ternyata kita udah berapa menit nih dari tadi bincang-bincangnya dari tadi. Nah, dan semoga juga pembahasan tadinya gitu bisa bermanfaat buat teman-teman podcast VIP Undiksanya. Dan terima kasih kembali nih sama Kak Yuni, sama Kak Adi yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini dan juga sudah mau memberikan jawabannya, juga mau menerima pertanyaan dari aku nih yang juga dari tadi banyak ngomongnya gitu. Dan juga semoga apa yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman dari untuk podcast VIP Undiksa ini bermanfaat untuk kedepannya gitu. Nah mungkin sekian podcast kita hari ini dari Kak Adi sama Kak Yuni. Mungkin sekali lagi kita bisa sapa-sapa dulu untuk penutup kita nantinya. Langsung saja ya, kita nanti setelah kita akhiri dan kita tutup, dan juga kita apa tuh jargonnya tadi? Salam genre. Gitu. Jadi kita habis salam harmoni dan langsung saja salam genre sebagai penutupnya. Boleh. Ya. Baik, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa kepoin Duta Genre dan juga UKM-nya. Nah, sekian saya Resya pamit undur diri, dan dari Kak Yuni sama Kak Adi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast lainnya. Salam harmoni dan salam genre.